Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul analisis laporan keuangan, saham, dan indeks saham corporate. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Lantip Sektimituhu, kedua Rifki Alfa Fahri, yang terakhir adalah Lili Indayanti. Ya, yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau rugi laba. Pada posisi ini sudah menjadi kebiasaan penambahan daftar ketiga atau daftar surplus. Daftar 11 ketiga yaitu daftar surplus atau kemungkinan terjadinya defisit. Biasanya disajikan dalam laporan perubahan modal. Kemudian yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada neraca, laporan arus kas, laporan laba rugi. Kemudian laporan keuangan syariah. Yang pertama, laporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, ada tujuan laporan keuangan syariah, yaitu yang pertama, menyediakan informasi keuangan. Kedua, menyediakan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah atau syariah compliance. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial. Kemudian ada jenis-jenis laporan keuangan syariah. Yang pertama, akuntansi penghimpunan data. Kedua, akuntansi murabahah. Ketiga, akuntansi salam. Keempat, akuntansi istihna. Kelima, akuntansi ijaro. Keenam, akuntansi mudharabah. Ketujuh, akuntansi musyarakah. Ya, berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Lantip Sayekti. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rifki Alfa, yaitu mengenai tentang saham. Apa sih saham itu? Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atau dividen atau distribusi lainnya yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya. Saham merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Di sini ada jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham ini terbagi menjadi dua, yaitu saham berdasarkan kemampuannya dan saham berdasarkan kinerja. Saham berdasarkan kemampuannya ini juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu saham biasa atau disebut common stock. Common stock adalah jenis saham dengan hak klaim yang didasarkan pada laba atau rugi yang diperoleh perusahaan atau emiten. Yang kedua yaitu saham preference atau preference stock. Saham preference adalah jenis saham yang mendapatkan bagian hasil tetap dan mendapatkan prioritas utama dari hasil penjualan aset kalau perusahaan bangkrut. Yang kedua ini jenis saham berdasarkan kinerja. Jenis saham ini ada beberapa, yaitu ada 6. Yang pertama ada blue chip stock. Blue chip stock adalah suatu perusahaan besar yang sudah dipercaya di kalangan para pembisnis lainnya. Saham ini cenderung memiliki harga per lembar yang lebih tinggi, namun nilainya ya lebih stabil. Income stock
Saham pendapatan atau income stock adalah jenis saham yang mampu memberikan dividen yang besar namun tetap diiringi dengan resiko yang besar juga. Growth stock, saham berkembang atau growth stock, saham yang mempunyai tingkat perkembangan yang lebih cepat daripada jenis saham lainnya yang sama di bidangnya. Speculative stock, saham sekuler, jenis saham yang bisa atau sering diperjualbelikan di bursa efek. Di dalamnya terkandung potensi dividen yang besar di masa depan. Circle stock, saham circle atau circle stock adalah jenis saham yang sangat rentan terkena tren ekonomi. Saham ini bersifat spekulatif dan fluktuatif, di dalamnya tergolong sangat cepat. Emergency growth stock, saham ini berasal dari perusahaan kecil namun lebih tahan banting karena cenderung tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi naik turun, terlebih lagi dengan adanya resesi. Definisi stock, saham ini adalah kondisi resesi. Umumnya saham ini berasal dari perusahaan yang bergerak pada industri harian manusia dan daya belinya cenderung stabil di setiap harinya. Terus yang ketiga, saham syariah. Apa sih saham syariah itu? Pengertian dari saham syariah adalah menurut OJK adalah surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyerahan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian dari usaha perusahaan tersebut. Terus yang ketiga adalah analisis penetapan saham syariah. Yang pertama adalah nilai buku. Apa sih yang dimaksud nilai buku? Nilai buku adalah book value per lembar saham menunjukkan aktiva bersih net asset yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki aktiva bersih yang sama dengan total ekuitas dibagi 6 jumlah saham yang beredar. Yang kedua, di dalam aktiva nilai buku ini ada beberapa, yaitu hitungan nilai ekuitas. Maksudnya hitungan nilai ekuitas ini adalah hitungan dengan mengalihkan nilai tebus ditambah dengan dividen yang di-arrange dengan lembar saham beverage yang beredar. Yang kedua adalah hitungan nilai ekuitas biasa. Nilai ekuitas saham biasa dihitung dengan mengurangi nilai total ekuitas dengan nilai ekuitas saham preference. Yang ketiga, nilai buku saham biasa dihitung dengan membagi nilai ekuitas saham biasa dengan jumlah lebar saham biasa yang beredar. Yang kedua ada nilai pasar. Apa sih nilai pasar? Nilai pasar atau market value beredar dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatatkan pada saat saham dijual oleh perusahaan, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu. Yang terakhir adalah syarat-syarat saham syariah. Yang pertama adalah kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti judi, riba, dan lain sebagainya. Total hutang lebih kecil dari aset. Maksudnya apa? Perusahaan harus memiliki total utang berbasis bunga yang lebih kecil dibandingkan dengan total asetnya. Utang berbasis bunga tidak boleh lebih dari 45% dari total aset perusahaan. Yang ketiga ada pendapatan tidak halal lebih kecil dari pendapatan usaha. Maksudnya seperti bunga itu harus lebih kecil daripada pendapatan usaha yang pemasukannya, seperti itu. Saham terdaftar di DES, yang DES atau daftar efek saham. Saham ini harus didaftarkan di DES itu, seperti fatwa MUI nomor DES
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, seperti itu. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lili Indayanti. Yang selanjutnya yaitu indeks saham dan corporation. Indeks saham adalah grafika pengukuran nilai pada pasar saham. Saham indeks dihitung dari pergerakan pada harga saham tertentu yang pada dasarnya memakai pertimbangan harga rata-rata. Pengukuran adalah dari IHSG, indeks harga saham gabungan, akan menampilkan penguatan grafik. Jadi para investor akan lebih percaya daripada pasar saham dan menganggap sebagai timing yang pas buat investasi. Karenanya penguatan maupun pelemahan di indeks saham adalah jaminan situasi pasar saham. Yang selanjutnya yaitu macam-macam indeks saham. Yang pertama indeks individu, yang kedua indeks harga saham sektoral, yang ketiga indeks harga saham gabungan atau IHSG, yang ketiga yang keempat indeks LQ45, yang kelima indeks syariah atau Jakarta Islamic Index, yang terakhir indeks Papua Utama dan papan pengembangan. Yang selanjutnya saham corporation. Corporation adalah setiap kegiatan yang membawa perusahaan material pada organisasi dan berdampak pada pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, baik yang umum maupun pemegang obligasi. Peristiwa ini umumnya disetujui oleh Dewan Direksi perusahaan. Pemegang saham dapat diizinkan untuk memberikan suara pada beberapa acara. Beberapa tindakan koperasi mengharuskan pemegang saham untuk menguruskan pemegang saham untuk mengirim tanggapan. Yang terakhir yaitu jenis-jenis saham corporation. Yang pertama dividen tunai, yang kedua pemecahan saham, yang ketiga reverse split, yang keempat merger dan akuisisi atau M&A.